Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku? Murid-muridku kelas 6 yang dulunya kelas 5 pada tahun ini sudah naik ke kelas 6. Perlu diketahui ketika sudah naik ke sebuah tingkatan yang lebih tinggi, maka sangat diperlukannya sikap serius. Kalau dalam dunia pendidikan, maka ketika kalian sudah naik ke kelas 6 adalah level akhir, maka kalian dibutuhkan sikap serius untuk belajar. Izinkan Bapak untuk menyapa kalian. Apa kabar kalian semua di sana? Bagaimana kabarnya? Bapak harap kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dan yang paling penting masih memiliki semangat untuk belajar. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini, kondisi COVID-19 seperti ini, ketika kita memiliki semangat dan niat yang kuat untuk belajar, maka semua itu tidak akan menjadi halangan. Bapak masih bisa mengajarkan dari sekolah. Kalian juga masih bisa belajar dari rumah. Ketika kita memiliki semangat dan tujuan yang sama, maka semua itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk belajar. Baik, silakan dibuka bukunya pada bab pertama tentang makanan dan minuman halal. Makanan dan minuman halal. Pengertian makanan dan minuman halal. Makanan dan minuman halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Arti syariat di sini adalah ajaran Islam untuk dikonsumsi. Jadi makanan dan minuman halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh ajaran Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dari dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya. Jadi ketika makanan dan minuman halal diartikan sebagai segala sesuatu yang dibolehkan, maka sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi adalah makanan dan minuman yang haram. Harus dibedakan, halal adalah yang dibolehkan, haram adalah segala sesuatu yang dilarang. Lanjut, agama Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Halal dan baik. Kata halal berasal dari bahasa Arab, berarti disahkan, diizinkan, dan dibolehkan. Kenapa dia dibolehkan? Kenapa dia diizinkan? Karena di dalam makanan dan minuman tersebut ada sebuah toyib atau kebaikan. Apa kebaikan itu? Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh. Maksudnya, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki manfaat yang dibutuhkan tubuh karena mengandung gizi misalnya, mengandung vitamin misalnya yang sangat dibutuhkan tubuh dan bermanfaat bagi tubuh untuk beraktivitas dan untuk beribadah. Makanan halal paling tidak harus memenuhi 3 kriteria. 3 kriteria artinya 3 ciri. Yang pertama, ciri pertama yaitu halal zatnya. Ciri kedua yaitu halal cara memperolehnya. Dan ketiga halal cara pengelolaannya atau pengolahannya. Kita bahas, kita pindah. Yang pertama, makanan dan minuman halal yang halal zatnya. Makanan halal menurut zatnya adalah makanan yang pada dasarnya halal untuk dikonsumsi.
Contohnya daging hewan. Hewan apa yang mau kita pilih? Sapi. Di dalam daging sapi, terdapat berbagai macam vitamin, terdapat berbagai macam gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Maka dia dibolehkan. Tidak ada terdapat sesuatu yang merugikan tubuh, yang akan membuat tubuh kita menjadi sakit. Akhirnya diperbolehkan. Nah, diperbolehkan itu namanya halal. Kenapa dia menjadi halal? Karena di dalamnya terdapat thayyib, sesuatu yang baik. Kedua, buah-buahan. Ada buah apel. Buah apel ini halal atau haram? Halal. Kenapa halal? Karena dia dibolehkan. Kenapa dia dibolehkan? Karena di dalam buah apel terdapat vitamin yang bagus buat tubuh. Contohnya buat mata, contohnya buat kekebalan tubuh biar terjauh dari virus. Contohnya seperti itu. Yang B, halal cara memperolehnya. Makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah. Contohnya dengan cara membeli, bertani, mendapat hadiah, dan sebagainya. Bila makanan dan minuman diperoleh dengan cara yang buruk, batil artinya buruk. Walaupun pada dasarnya halal, bisa berubah menjadi haram. Contohnya makanan yang diperoleh dengan cara mencuri, merampok, korupsi, dan sebagainya. Coba kita lihat. Ada sapi. Sapi pada dasarnya dia dibolehkan atau halal untuk dikonsumsi. Ketika sapi itu diperoleh dengan cara dibeli, dengan sah, dibeli dengan tidak ada unsur kecurangan, maka sapi tersebut dianggap halal berdasarkan cara memperolehnya. Kebalikannya, ketika sapi tersebut didapatkan dengan cara dicuri, maka hukum yang awalnya adalah halal, dibolehkan untuk dikonsumsi, akan berubah menjadi haram. Kenapa dikatakan haram? Pak, kan dia halal untuk dikonsumsi. Ya, memang dia halal untuk dikonsumsi, akan tetapi hukumnya berubah gara-gara cara memperolehnya dengan cara yang salah, yang jelek, yaitu mencuri. Apalagi mencurinya diam-diam. Ya, mana ada mencuri izinkan ya? Itu bercanda aja deh Pak Wahab. Selanjutnya, makanan yang halal cara pengolahannya. Makanan semula halal bisa menjadi haram apabila dalam cara pengolahannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contoh anggur. Anggur pada dasarnya di dalamnya terdapat unsur, terdapat vitamin, terdapat kandungan yang baik buat tubuh. Halal, dikatakan halal. Terus diperoleh dengan cara dibeli, tidak mencuri. Nah, akan tetapi dia akan berubah hukumnya yang tadinya halal menjadi haram ketika cara pengolahannya yang salah. Contohnya, anggur yang tadi awalnya halal dibeli, masih halal ketika dibeli, bukan dicuri. Akan tetapi dirubah menjadi minuman keras yang memabukkan. Maka minuman yang berasal dari anggur tersebut akan dikatakan haram. Kenapa? Karena cara pengolahannya yang sudah salah. Tujuan pengolahannya yang salah. Semoga penjelasan Bapak ini bisa dipahami. Bapak harap
penjelasan Bapak ini dapat bermanfaat dan berguna menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Oke, sekarang kita ke tugas. Tugas dari Bapak nggak susah-susah, nggak muluk-muluk. Tugas pertama adalah kewajiban kalian sebagai seorang penuntut ilmu. Apa kewajibannya? Baca dan pahami materi tentang makanan dan minuman halal. Jadi, dibaca, dilihat materi yang Bapak buat atau yang ada di buku dipahami. Kedua, tolong buatlah catatan tentang materi makanan dan minuman halal maksimal 1 halaman, minimal setengah halaman. Boleh mau catat apa aja, yang penting berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Dan dikumpulkan minggu depan. Sekian. Oh, satu lagi. Tolong tulisnya dengan rapi, karena kalian sudah kelas 6. Tolong buatlah sebuah tulisan yang rapi, yang bisa dibaca. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.